Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, tim pariwisata desa akan memberikan informasi sejarah Hari Jadi Kuningan. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe. Sejarah Hari Jadi Kuningan ini adalah merupakan ringkasan peraturan daerah tersebut dengan lampirannya yang secara garis besar adalah sebagai berikut. Kira-kira 3.500 tahun sebelum Masehi, tanda-tanda yang memberitahukan bahwa di Kuningan sudah ada pemukiman masyarakat yang sudah mencapai tingkat kebudayaan yang relatif sudah maju. Hal ini berdasarkan atas hasil peninggalannya yang ditemukan di wilayah Kuningan. Suatu pemukiman masyarakat dimaksud baru terwujud dalam bentuk suatu kekuatan politik seperti negara sebagaimana dituturkan dalam cerita Parahyangan dengan nama Kuningan pada tanggal 11 April 732 Masehi. Negara kerajaan Kuningan tersebut terjadi sesudah penobatan Seuukarma sebagai raja kepala pemerintahan, yang kemudian bergelar Hyang Tangkuku atau disebut juga Seng Kuku yang bersemayam di Arile dan Saunggalah. Ia menganut ajaran Dangi yang Kuning yang berpegang kepada Sang Hyang Dharma dan Sang Hyang Siksa, yang memberikan 10 pedoman hidup, yaitu, tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berzinah, tidak berdusta, tidak mabuk, tidak makan bukan pada waktunya, tidak menonton, menari, menyanyi dan bermain musik, tidak mewah dalam berbusana, tidak tidur di tempat yang empuk, tidak menerima emas dan perak. Seuukarma bertahta sampai dengan usia yang cukup panjang, kemudian timbul persaingan antara pemerintahan Seuukarma dengan Sanjaya yang memegang kekuasaan daerah kerajaan Galuh sebelah timur. Setelah Sanjaya memerintah Kuningan selama 9 tahun, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Rahyang Tamperan. Rahyang Tamperan mempunyai 2 orang putra, yaitu Seng Manarah dan Rahyang Banga. Setelah dewasa, Seng Manarah menjadi raja di sebelah timur, sedangkan Rahyang Banga menguasai daerah Kuningan yang dahulu di bawah kekuasaan Rahyang Tangkuku. Pada tanggal 22 Juli 1175 Masehi, Kuningan dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Sunda di bawah Rakaan Dharma Siksa putra ke-12 Rahyang Banga. Setelah bertahta selama 12 tahun di Saunggalah, kemudian keraton dipindahkan oleh Rakaan Dharma Siksa ke Pakuan Pajajaran. Selanjutnya Kuningan merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran dan namanya berganti menjadi Kajene yang ada di bawah kekuasaan Arya Kamuning. Kajene artinya kuning atau emas. Dalam rangka penyebaran agama Islam, seorang ulama besar dari Karuban, Cirebon, yang bernama Syekh Maulana Akbar pernah singgah di Buni Haji daerah Luragung, kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Kajene yang pada waktu itu penduduknya masih menganut agama Hindu. Syekh Maulana Akbar mendirikan pesantren di Sidapurna yang berkembang pesat, dan karena pengikutnya bertambah banyak maka beliau membuat pemukiman baru dengan dasar Islam yang diberi nama Purwawinangun, artinya mula-mula dibangun. Syekh Maulana Akbar meninggal dan dimakamkan di Astana Gede. Pada tahun 1481 Masehi, Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan julukan Sunan Gunung Jati, datang di Luragung pada waktu itu. Ki Gedeng Luragung sebagai kepala pemerintahan, yang kemudian masuk agama Islam. Pada waktu yang bersamaan datanglah Putri Ong Tin dari Cina, menyusul ke Luragung, kemudian melangsungkan pernikahan dengan Syarif Hidayatullah. Putri Ong Tin berganti nama menjadi Ratu Mas Rara Sumanding. Syarif Hidayatullah dan istrinya Ong Tin pada waktu itu sepakat untuk mengangkat putra Ki Gedeng Luragung yang masih bayi menjadi putranya yang diberi nama Seng Adipati. Syarif Hidayatullah bersama Ong Tin dan putra angkatnya kemudian berangkat menuju Kajene. Pada saat itu yang menjalankan pemerintahan Kajene adalah Pangeran Arya Kamuning yang menganut agama Hindu dan kemudian masuk agama Islam. Seng Adipati dipercayakan kepada Pangeran Arya Kamuning untuk dididik dengan baik. Selama Seng Adipati belum dewasa maka Pangeran Arya Kamuning ditunjuk oleh Sunan Gunung Jati sebagai kepala pemerintahan perwalian di Kajene di bawah kerajaan Cirebon.
Setelah Seng Adipati dewasa, tepatnya pada tanggal 1 September 1498 Masehi, Seng Adipati dinobatkan menjadi kepala pemerintahan Kajene yang bergelar Seng Adipati Kuningan. Dengan berdirinya negara kerajaan Kuningan di bawah Seng Adipati Kuningan, maka sejak tanggal penobatannya daerah yang semula bernama Kajene dikembalikan lagi ke nama aslinya yaitu Kuningan dan sejak saat itulah tanggal 1 September ditetapkan sebagai Hari Jadi Kuningan. Sekian, sejarah singkat Hari Jadi Kuningan. Jangan lupa subscribe, terima kasih.